Faktanya, banyak orang yang penghasilannya di atas rata-rata masih merasa cemas soal keuangan. Bahkan, survei menunjukkan bahwa hampir 70% orang dewasa mengaku stres karena uang, meskipun mereka sebenarnya punya cukup buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Kok bisa gitu? Ya, perasaan selalu merasa miskin dan kurang rezeki harta ini enggak cuma soal berapa banyak duit yang kita pegang, tapi lebih ke cara pikiran dan perilaku kita memandang uang. Nah, di video kali ini kita bakal ngulik 10 penyebab umum kenapa seseorang selalu ngerasa kurang secara finansial, plus solusi praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ayo, kita mulai. 1. Pola pikir kelangkaan. Ketika kita terus-terusan fokus pada apa yang belum dimiliki, kayak barang-barang yang belum dibeli atau impian yang belum kesampaian, kita jadi ngerasa bahwa hidup ini selalu kurang. Ini namanya pola pikir kelangkaan, alias mindset yang bikin kita melihat dunia sebagai tempat yang terbatas. Misalnya nih, setiap kali dapat gaji, kita langsung mikirin tagihan-tagihan yang harus dibayar atau barang-barang yang pengen kita beli, tanpa sempat mensyukuri apa yang udah ada. Alhasil, kita jadi ngerasa bahwa uang kita enggak pernah cukup, padahal kenyataannya kita masih bisa makan, bayar sewa rumah, dan lain-lain. Nah, pola pikir ini enggak cuma bikin kita merasa miskin, tapi juga bisa bikin kita salah langkah dalam mengelola uang. Contohnya, karena takut kehabisan uang, kita jadi ogah berinvestasi atau malah terlalu pelit buat beli hal-hal penting, kayak asuransi kesehatan. Akhirnya, kita malah terjebak dalam lingkaran setan, di mana kita enggak bisa maju karena selalu takut kekurangan. Coba deh, mulai sekarang, ubah mindsetmu dari kelangkaan ke kelimpahan. Fokuslah pada hal-hal yang udah kamu miliki, kayak kesehatan, keluarga, atau kemampuan buat kerja. Ingat, mindset itu ibarat kacamata yang kita pakai buat lihat dunia. Kalau kacamatanya buram, dunia bakal kelihatan suram juga. Jadi gimana caranya? Mulailah dengan latihan rasa syukur setiap hari. Setiap pagi atau malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Misalnya, kamu bisa bersyukur karena masih punya pekerjaan yang memberikan penghasilan bulanan, meskipun jumlahnya enggak sebesar yang kamu harapkan. Dengan mengubah cara pandangmu terhadap uang, kamu bakal mulai ngerasa lebih puas dan tenang dalam mengelola keuangan. Siapa tahu, langkah kecilmu ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Yuk, coba mulai dari sekarang. 2. Perbandingan sosial. Pernah nggak sih kamu scrolling media sosial, terus ngerasa iri lihat teman-temanmu pamer liburan ke luar negeri, mobil baru, atau rumah mewah? Jujur aja, pasti pernah kan? Nah, inilah yang disebut perbandingan sosial. Media sosial sering banget bikin kita bandingin diri kita sama orang lain, padahal apa yang kita lihat di sana cuman potongan kecil dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Banyak orang cuma posting momen terbaik mereka, sementara masalah keuangan atau tantangan lainnya jarang dipamerkan. Tapi tetap aja, kita kadang suka kepikiran, kenapa hidupku nggak kayak mereka? Kalau kita terlalu sering bandingin diri kita sama orang lain, kita bakal ngerasa bahwa hidup kita kurang dibandingin mereka. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing dalam hidup. Keberhasilan finansial seseorang nggak selalu tercermin dari barang-barang yang mereka pamerin di media sosial. Bisa jadi, mereka juga punya utang besar atau tekanan lain yang kita enggak tahu. Nah, daripada mikirin hidup orang lain, mending fokus sama tujuan pribadimu sendiri. Misalnya, kalau kamu pengen beli rumah, bikin rencana tabungan yang realistis dan patuhi rencana tersebut. Ingat, kebahagiaan sejati itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari materi semata. Coba deh, mulai batasin waktu yang kamu habisin di media sosial. Alih-alih ngabisin waktu buat stalking hidup orang lain, gunakan waktu itu buat ngembangin diri sendiri. Misalnya, baca buku tentang keuangan, ikut kursus online, atau sekadar evaluasi kondisi keuanganmu. Dengan mengurangi perbandingan sosial, kamu bakal ngerasa lebih damai dan puas dengan pencapaianmu sendiri.
Percaya deh, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mana yang udah mulai kamu terapkan? 3. Pengeluaran emosional. Hayo, siapa yang pernah belanja impulsif cuman karena lagi stres, bosan, atau sedih? Enggak usah malu-malu. Aku yakin banyak dari kita yang pernah ngalamin ini. Ketika lagi capek, habis seharian kerja, misalnya, kita kadang tergoda buat beli barang-barang yang sebenarnya enggak kita butuhin, cuman buat dapat kepuasan sesaat. Beli baju baru, gadget terbaru, atau makan di restoran mahal. Semua itu bikin kita senang sebentar, tapi begitu pulang ke rumah, kita malah ngerasa bersalah karena udah ngabisin uang buat hal-hal yang enggak penting. Masalahnya, kalau kita terus-terusan belanja impulsif kayak gini, kita bakal susah ngelola keuangan dengan baik. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat tabungan atau investasi malah habis buat hal-hal yang enggak bermanfaat. Lama-lama, kita bakal ngerasa bahwa uang kita selalu kurang, padahal masalahnya ada di cara kita ngelola emosi. Nah, biar enggak terjebak dalam pola ini, cobalah untuk kenali pemicu emosi yang bikin kamu belanja impulsif. Misalnya, kalau kamu cenderung belanja pas lagi stres, cari alternatif aktivitas yang lebih sehat, kayak olahraga, meditasi, atau baca buku favorit. Selain itu, coba terapkan aturan 24 jam sebelum belanja. Kalau kamu ngebet banget beli sesuatu, tunggu dulu selama 24 jam sebelum benar-benar beli. Biasanya, setelah waktu itu berlalu, kamu bakal sadar bahwa barang itu sebenarnya enggak terlalu penting. Dengan mengendalikan pengeluaran emosional, kamu bakal lebih mudah ngelola keuangan dan ngerasa lebih puas dengan cara kamu pakai uang. Yuk, mulai latih kontrol dirimu dari sekarang. 4. Kurangnya tujuan keuangan yang jelas. Bayangin kamu lagi jalan-jalan di hutan tanpa peta atau tujuan yang jelas. Pasti bakal bingung kan? Mau kemana? Nah, hal yang sama juga berlaku dalam keuangan. Kalau kamu enggak punya tujuan keuangan yang spesifik, kamu bakal ngerasa bahwa uang yang kamu miliki enggak punya makna atau arah. Misalnya, kalau kamu cuman kerja buat bayar tagihan bulanan tanpa punya rencana jangka panjang, kamu bakal ngerasa bahwa uangmu hilang begitu aja tanpa memberikan manfaat nyata. Akhirnya, kamu malah ngerasa kosong, meskipun secara finansial kamu udah cukup. Untuk ngatasi masalah ini, cobalah buat menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Mulailah dengan hal-hal kecil, kayak menabung buat liburan atau beli barang elektronik yang kamu inginkan. Lalu, tingkatkan ke tujuan yang lebih besar, kayak beli rumah atau siapin dana pensiun. Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bakal lebih termotivasi buat ngelola uang dengan bijak. Bayangin aja, setiap kali kamu nabung, kamu bakal ngerasa lebih dekat sama impianmu. Itu bakal bikin kamu lebih semangat buat terus maju. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulailah dari hal-hal yang bisa kamu kontrol sekarang. Misalnya, alokasikan 5% dari penghasilanmu buat tabungan atau investasi. Kalau kamu konsisten, lambat laun kamu bakal lihat hasilnya. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Yuk, mulai tentuin tujuanmu dari sekarang. 5. Tidak membuat anggaran atau rencana keuangan. Banyak orang malas bikin anggaran bulanan karena ngerasa itu ribet atau enggak penting. Tapi coba bayangin, kalau kamu enggak punya anggaran, gimana cara kamu tahu berapa banyak uang yang keluar tiap bulan? Akibatnya, kamu bakal ngerasa bahwa uangmu menghilang begitu aja. Ketidakpastian ini bikin kamu cemas dan ngerasa selalu kekurangan, meskipun penghasilanmu sebenarnya cukup buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk ngatasi masalah ini, cobalah buat bikin anggaran bulanan yang realistis. Tulis semua pengeluaranmu, mulai dari biaya makanan, transportasi, sampai hiburan. Gunain aplikasi keuangan buat lacak pengeluaranmu dan pastiin bahwa kamu enggak melebihi anggaran yang udah ditetapkan. Dengan punya anggaran yang jelas, kamu bakal lebih mudah ngelola uang dan ngerasa lebih aman secara finansial. Bayangin aja,
Setiap kali kamu lihat saldo rekeningmu, kamu bakal ngerasa tenang karena tahu bahwa uangmu digunakan dengan bijak. Mulai sekarang, jangan anggap remeh pentingnya anggaran. Anggap aja anggaran itu kayak peta yang ngebimbing kamu ke tujuan finansialmu. Dengan punya peta yang jelas, kamu bakal lebih mudah ngatur langkah-langkahmu ke depan. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Yuk, mulai bikin anggaranmu dari sekarang. 6. Gaya hidup konsumtif. Ketika pendapatan naik, banyak orang langsung tergoda buat upgrade gaya hidupnya. Mereka beli barang-barang mewah, tinggal di tempat yang lebih mahal, atau sering makan di restoran mahal. Padahal, meskipun pendapatan mereka naik, pengeluaran mereka juga ikut naik. Akhirnya, mereka tetap ngerasa miskin karena enggak ada peningkatan signifikan dalam tabungan atau investasi. Ini yang disebut gaya hidup konsumtif, alias kebiasaan boros yang bikin kita sulit maju. Nah, biar enggak terjebak dalam pola ini, cobalah buat pertahankan gaya hidup sederhana meskipun pendapatanmu naik. Misalnya, kalau kamu dapat kenaikan gaji, alokasikan 50% dari tambahan pendapatanmu buat tabungan atau investasi. Sisanya bisa kamu pakai buat kebutuhan lain, tapi ingat, jangan boros. Contohnya, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, masih tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun, meskipun hartanya udah triliunan. Dia enggak buru-buru upgrade gaya hidup meskipun saldo rekeningnya udah tembus langit ke-7. Ingat, kesuksesan finansial itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu pakai, tapi seberapa bijak kamu ngelola uangmu. Dengan menjaga gaya hidup sederhana, kamu bakal lebih mudah mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Yuk, mulai terapkan gaya hidup hemat dari sekarang. 7. Ketakutan akan masa depan. Siapa sih yang enggak pernah mikirin masa depan? Tapi kalau kita terlalu sering khawatir tentang masa depan, kayak kehilangan pekerjaan, inflasi, atau biaya tak terduga, kita bakal ngerasa enggak aman secara finansial. Meskipun kita sebenarnya punya cukup uang buat nutupin kebutuhan sehari-hari, ketakutan ini bikin kita enggan ngambil risiko atau berinvestasi. Akhirnya, kita malah terjebak dalam zona nyaman yang bikin kita sulit maju. Untuk ngatasi masalah ini, cobalah buat bangun dana darurat yang cukup, idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Selain itu, lakukan perencanaan keuangan jangka panjang, kayak siapin dana pensiun atau asuransi. Dengan punya perlindungan finansial yang memadai, kamu bakal ngerasa lebih tenang dan percaya diri dalam ngadepin masa depan. Bayangin aja, setiap kali ada masalah mendadak, kamu enggak perlu panik karena udah punya dana darurat. Mulai sekarang, jangan takut buat mikirin masa depan, tapi jangan juga terlalu paranoid. Fokus aja pada hal-hal yang bisa kamu kontrol sekarang. Misalnya, sisihkan 5% dari penghasilanmu buat dana darurat atau investasi. Kalau kamu konsisten, lambat laun kamu bakal lihat hasilnya. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Yuk, mulai siapin masa depanmu dari sekarang. 8. Kurangnya pendidikan keuangan. Banyak orang enggak ngerti cara ngelola uang dengan baik, kayak investasi, utang, atau pajak. Ketidaktahuan ini bikin mereka salah langkah dalam ngambil keputusan keuangan, kayak ngambil utang kartu kredit dengan bunga tinggi tanpa tahu dampaknya ke keuangan jangka panjang. Akhirnya, mereka malah ngerasa kekurangan karena utangnya numpuk dan sulit dilunasi. Untuk ngatasi masalah ini, cobalah buat belajar dasar-dasar keuangan pribadi. Kamu bisa baca buku, ikut kursus online, atau konsultasi sama ahli keuangan. Misalnya, pelajarin cara berinvestasi yang aman, ngelola utang dengan bijak, atau membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Dengan nambah pemahaman tentang keuangan, kamu bakal lebih mudah ngambil keputusan yang tepat dan ngerasa lebih percaya diri dalam ngelola uang. Ingat, ilmu itu ibarat pohon yang akarnya kuat.
Semakin banyak ilmu yang kamu punya, semakin kokoh fondasi keuanganmu. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu buat belajar hal-hal baru tentang keuangan. Siapa tahu, ilmu yang kamu dapetin hari ini bakal jadi modal buat kesuksesan finansial di masa depan. Yuk, mulai belajar dari sekarang. 9. Terlilit utang. Utang yang besar, terutama utang konsumtif kayak kartu kredit, bikin kita ngerasa terjebak dalam siklus pembayaran tanpa akhir. Setiap bulan, sebagian besar pendapatan kita habis buat bayar utang, sampai kita ngerasa bahwa uang kita enggak pernah cukup. Selain itu, bunga utang yang tinggi bikin total utang kita makin besar dari waktu ke waktu. Akhirnya, kita malah ngerasa miskin, meskipun penghasilan kita sebenarnya cukup. Untuk ngatasi masalah ini, prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tinggi. Gunain strategi kayak debt snowball, di mana kamu lunasin utang dengan jumlah terkecil dulu, atau debt avalanche, di mana kamu lunasin utang dengan bunga tertinggi dulu. Dengan melunasi utang secara sistematis, kamu bakal ngerasa lebih lega dan bebas secara finansial. Bayangin aja, setiap kali kamu lunasin satu utang, kamu bakal ngerasa lebih ringan. Mulai sekarang, jangan takut buat hadapi utangmu. Anggap aja, utang itu kayak musuh yang harus dikalahkan. Dengan strategi yang tepat, kamu bakal bisa menang melawan utangmu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Yuk, mulai lunasin utangmu dari sekarang. 10. Kurangnya rasa syukur. Ketika kita terus-terusan fokus pada apa yang belum dimiliki, kayak barang-barang yang belum dibeli atau impian yang belum kesampaian, kita jadi ngerasa bahwa hidup ini selalu kurang. Sikap ini bikin kita ngerasa selalu kurang, meskipun secara finansial kita udah cukup. Padahal ada banyak hal baik yang udah kita miliki, kayak kesehatan, keluarga, atau pekerjaan yang stabil. Untuk ngatasi masalah ini, cobalah buat latih rasa syukur setiap hari. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi atau malam. Misalnya, kamu bisa bersyukur karena masih punya pekerjaan yang memberikan penghasilan bulanan, meskipun jumlahnya enggak sebesar yang kamu harapkan. Dengan melatih rasa syukur, kamu bakal ngerasa lebih puas dan bahagia dengan apa yang udah kamu miliki. Ingat, rasa syukur itu ibarat pupuk buat pohon kebahagiaan. Semakin sering kamu bersyukur, semakin subur pohon kebahagiaanmu. Mulai sekarang, jangan lupa buat selalu bersyukur. Anggap aja, rasa syukur itu kayak vitamin buat jiwa. Dengan bersyukur, kamu bakal lebih mudah nikmatin hidup dan ngerasa lebih puas dengan pencapaianmu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Yuk, mulai bersyukur dari sekarang. Itulah 10 penyebab umum kenapa kita selalu ngerasa miskin dan kurang rezeki harta, plus solusi praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ingat, perasaan kekurangan itu lebih berkaitan dengan pola pikir dan perilaku kita daripada jumlah uang yang kita miliki. Dengan mengidentifikasi penyebab utama dan ngambil langkah-langkah buat ngatasinya, kamu bakal mulai ngerasa lebih puas dan aman secara finansial. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.